Al-An'am ayat 154, ta'ud bersama yang keras, Bu. Nah, jadi pura teh. Yang keras diawali dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang, berhenti di wataf sila, nanti kita ulang. Tarik nafas. Tsumma ataina Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana wa tafsila. Ulang dari watafsila. Panjang ya, berhenti di ujung ayat. Kuat. Tarik apa yang panjang? Wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Bagi 2 sampai fattabi'u, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u. Ulang dari fattabi'u, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Bagi sampai tanda solam silih, nanti kita ulang. Tarik nafas. Ataqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ulang dari min qablina, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Min qablina wa in kunna adirasatihim laghafilin. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Au taqulu lau anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum wa hudan wa rahmah. Sampai tanda qaf dan lam. Tarik nafas. Faman azlamu mimma kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Sampai soal azab, nanti kita ulang. Tarik nafas. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adab. Ulang dari su'al sampai ujung ayat. Su'al azabi bima kanu yasdifun. Tutup.
Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, kita sudah bisa memanfaatkan waktu kita untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ayat suci Al-Qur'an dari surah 6 Al-An'am ayat 154 sampai dengan ayat 157. Sebentar, satu ayat saja kita buka tajwid. Tajwid itu liihsani qiraatil Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, ya. Panjang pendeknya, terus makharijul hurufnya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Summa atayna Musal kitab. Summa mim tasdid guna syaddah, dengung karena ada tasdid. Setiap mim bertasdid atau nun bertasdid itu digunakan. Kalau diawali harokat biasa tidak tanwin itu guna syaddah. Kalau diawali nun mati atau tanwin itu menjadi idgham namanya. Bacanya guna sama. A mad badal. Ya, mad panjang badal pengganti, asalnya alif menghadapi alif. Ngan rencem teuing tulisanana katabana, maka alif di depan alif itu diangkat ke atas ya menjadi badal patah. Itu namanya alif badal patah. A mad badal tai, mad layin, mad panjang layin lunak. Sekeras apapun suaranya ya tetap gitu ya, mad layin mah. Ya mati atau waw mati diawali harokat fathah, nah itu mad layin. Jadi ada dua. Na-nya mato bi'i, mu mato bi'i. Jadi mato bi'i ada tiga, fathah menghadapi alif seperti na, mu itu doma menghadapi waw mati, satu lagi kasroh menghadapi ya mati, itu mad to bi'i. Al-kitabah alif lam Komariah, karena kapnya huruf komariah yang menjadi tanda khusus alif lam. Kalau samsiah itu ada tasdid tanda bacanya. Kalau alif lam komariah itu ada sukun tanda bacanya. Dibacanya kalau alif lam samsiah, alif lamnya dilebur ke huruf samsiah yang ada di depannya, jadi tidak terasa. Tapi kalau alif lam komariah tidak dilebur, alif lamnya terasa dibaca. Itu bedanya aja. Kemudian ta mato bi'i. Nah, itu asalnya ta itu menghadapi alif ya, dipindahkan ke atas alifnya. Itu adalah sistem katabah, sistem menulisnya disingkat. Nah, itu menjadi mato bi'i sama. Tama ma mato bi'i. Kemudian tanwin bertemu ain. Itu idhar. Ya, setiap tanwin atau nun mati bertemu ain atau huruf yang 6 baik alif, ha besar, ain, ha kecil, kho dan go itu idhar. Jelas dibacanya, jelas suara nunnya. Kemudian alal lazi alif lam samsiah. Nah, di atas lamnya itu ada tasdid ya. Tasdid itu tanda rangkap, asalnya lamnya 2. Ya, karena dirangkap ke situ. Zimad jaiz mun pasil, mad tabi'i modalnya bertemu alif lagi tapi di dua kalimat menjadi mad jaiz mun pasil. Mad panjang jaiz itu boleh, mun pasil dipisah. Jadi kalau ibu baca Quran capek berhenti di zi boleh. Alalladzi boleh berhenti di situ. Ya, tapi diulang karena tidak ada tanda waqaf. Ahsana hamati hamas. Wa tafsila simad tabi'i. Nah, ini kasroh menghadapi ya mati. Kemudian tanwin lan menghadapi lam menjadi lal, dilebur namanya idgham. Idghamnya idgham bila guna, bi dengan la tidak guna. Jadi tidak guna. Wa tafsilal likulli langsung tidak lal gitu, tidak panjang tapi pendek ya.
Syai'in mad layin. Kemudian tanwin bertemu wawu syai'iu idgham bi gunnah. Kemudian tanwin bertemu wawu lagi wahudan menjadi wahudau. Itu juga idgham. Idghamnya bi gunnah. Wa rahmatan la'allahum biliqa. Wa rahmatan hamati hamas, tanwin bertemu lam, tan menjadi tal, idgham bila gunnah. Kemudian hum bi, mim mati bertemu ba, ifa syapawi. Hukum mim mati ada 3, idhar syapawi, ifa syapawi, kemudian idgham utama silain. Ya, semua huruf hijaiyah, ya, mim mati bertemu semua huruf hijaiyah itu idhar syapawi kecuali bertemu mim dan ba. Nah, ini bertemu ba namanya ifa syapawi. Biliko ko panjang menjadi mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil, disambung antara ko dengan i, wajib disambung. Tidak boleh berhenti di ko. Biliko nanti irobihim, nah itu nggak boleh. Tapi biliko irobihim, jadi likoi itu sambungkan, wajib namanya muttasil. Rabbihim yu'minun, him yu, mim mati ketemu ya, idhar sapawi, yu'minun waqaf mad arid li sukun. Mad panjang arid itu dari kata arodo, ingin, li untuk sukun mematikan. Mana yang dimatikan? Na yu'minuna, tanahnya dimatikan. Nah, itu mad arid li sukun, bacanya panjang yu'minun ya. Ada yang tanyakan tajwid, Bu? Paham ya, Bu ya? Jangan tidak paham. Karena yang kayak di bumi itu paham mah. Penting mah di dia paham. Kan ditaros tadi ayat pada ditaros kan teh berarti paham alhamdulillah. Kayak di bumi lihat teh mah biasa we. Ngarang kan sumping deui ka dieu lamun kitu mah di bumi ada geus biasa Pak, kata biasa hoream tuh kan. Katakan kayak di bumi pusing deui mah. Semoga apa yang kita usahakan ini baik membacanya, baik melihatnya, baik mendengarkannya, memperhatikannya, dan juga hadirnya kita di majlis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan dibacakannya, dengan membacakannya ayat suci Al-Quran ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi sababiah turunnya rahmat dan barokah dalam kehidupan kita, baik di dunia yang sedang kita rasakan ini, apalagi nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bacaan Al-Quran ini mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Rasulullah menjelaskan satu huruf Allah balas kebaikan dengan 10 kebaikan. Satu huruf, bukan satu ayat. Ya. Nah, maka kalau kita hitung huruf yang barusan saja kita baca, luka sabaratus. Ya. Nah, kata Rasulullah, kebaikannya satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Bagaimana pada saya mah tidak lancar baca Quran teh, terbata-bata wae asa dagdeg-dog. Komo rusuh mah dagdeg-dog pisan. Ya. Kata Rasulullah, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pahalanya 2. Dua, yang pertama dari maunya dia membaca Al-Quran, yang keduanya dari kesobaran dia dalam membaca Al-Quran. Bu lamun teu sobar mah dagdeg dog teh geus era. Wah ngaji deui era teh bisa ngaji. Geus lapor, Bu. Tapi yang memaksakan diri rek bisa rek henteu 2 pahalana teh. Kan lumayan, lain lumayan deui atuh.
Ya, dah hirup urang mah ngandalkeun pahala kebaikan, kemudian menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu rahmat deui urang teh usaha mah. Urang geus usaha maksimal, tinggal nunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dijelaskan bahwa semua amal ibadah kita tidak akan cukup untuk membalas semua rezeki yang Allah berikan. Kemarin dikisahkan hanya dengan mata saja rezeki yang Allah berikan tidak akan terbalas dengan semua amal kebaikan kita yang 600 tahun komo urangan 60 tahun potong masa balik, ya kan? Potong mata balik berapa balik, Bu? 17 lah gitunya. Ayeuna umur sabaraha tinggal sabaraha tahun. Potong ku nu laleina. Potong ku istirahatna, komo ibu mah istirahat wae atuh dah. Ya. Tidak ada apa-apanya. Yang sudah lelah kita kerjakan ini, pahala kebaikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah yang hanya dari mata saja. Komo mau dibanding jeung ceuli ditimbang dihisab jeung tangan jeung kaki, malah naonan. Nah, maka kita nunggu rahmat Allah. Kalau tidak dengan rahmat Allah, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya. Nah, kemudian kita buka ayat ini agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu? Ilmu itu kan nyaho cek urang Sunda mah. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak paham jadi paham. Ya, itu adalah ilmu. Nu tadina mah teu ngarti, ayeuna ngarti, itu ilmu. Jadi kalau kita niatnya tolabul ilmi, pulang harus membawa ilmu, gitu. Pahala menang, alhamdulillah, insyaallah. Sekarang dan niatna tolabul ilmi mencari ilmu, mudah-mudahan pulang dari membawa ilmu. Ayat ini menjelaskan tentang kitab suci Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya yang sering diingkari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik, kita buka. Summa kemudian ataina kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab kitab. Naon Bu kitab Nabi Musa? Taurat, kenapa ya? Kepada Nabi Daud Jabur, kepada Nabi Isa Injil. Nah, orang teh kudu iman ka Injil, ka Jabur, ka Taurat teh kudu iman. Imanan percaya bahwa itu adalah kitab suci di zaman rasul-rasul terdahulu. Gitu, Bu. Wale ulah salah urang pas emang iman kana Injilnya kudu atuh kan kitab baheula eta teh. Injilna Injil yang asli, bukan Injil perjanjian baru. Itu mah campur tangan manusia. Bagi kita hari ini adalah mutlak wajib mempercayai, mengimani Al-Qur'an. Nah, zaman Nabi Musa kitabnya Taurat, kata Allah. Kemudian kami datangkan kepada Nabi Musa Alkitab, ya, tamaman sebagai penyempurna apa dari kitab sebelumnya. Jadi kitab yang diberikan kepada Nabi Musa itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran datang menyempurnakan kitab yang sebelumnya, baik Jabur, Taurat, Injil, atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim disempurnakan dengan Al-Quran. Nanti ayatnya yang selanjutnya. Alaladina, atas orang-orang yang ahsana berbuat kebaikan, watapsila, dan juga sebagai penjelasan. Kitab turun itu memperbaiki keadaan yang sebelumnya. Likulli sain, untuk setiap urusan. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Warohmat, dan juga sebagai rahmat. La'allahum, agar mereka biliqai, kepada penjumpaan, pertemuan Rabbihim, dengan Tuhan mereka, yu'minun, mereka yakin, percaya. Tujuan kitab Taurat waktu itu diturunkan salah satunya adalah untuk ya memperbaiki orang-orang yang sudah berbuat baik pada saat sebelum turunnya kitab Taurat, ya. Kemudian dijelaskan karena sebagai penjelas juga sebagai petunjuk. Dan apa tujuannya adalah agar orang-orang percaya, yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan, Bu. Ya.
Di sini jelaskan la'alahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka percaya dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan rabbihim, Tuhan mereka. Wahada, dan ini kitabun kitab. Nah, ini Al-Qur'an. Anjalnahu, kami menurunkannya. Kitab Al-Quran ini mubarakun, penuh berkah. Insya Allah, Bu, karena Quran ini berkah, kurang dibaca maka akan mendatangkan keberkahan. Simpan di hati akan mendatangkan keberkahan. Simpan di rumah, Al-Quran ini akan membawa keberkahan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka turunkan Al-Quran ini ke dalam hati kita. Masukkan Al-Quran ini ke dalam hati kita. Artinya apa? Aplikasikan semua gerak badan anggota kita. Usahakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka keberkahan akan turun. Ya. Firman Allah ini menjelaskan, dan ini kitab Al-Quran ini diturunkan mubarakun, penuh dengan keberkahan. Tugasnya apa? Fattabi'uh, maka kalian ikutilah Al-Quran itu. Maka kenapa kita harus tadabbur? Tadabbur itu mempelajari Al-Quran, bukan hanya ikra, membaca, tapi harus tadabbur. Agar apa? Agar kita bisa tabi'u, agar kita bisa mengikuti Al-Quran ini. Al-Quran menyuruh sholat, ya sholat. Al-Quran menyuruh puasa, kita puasa. Al-Quran melarang sesuatu, ya kita harus tinggalkan. Kata Allah dalam firman ini adalah fattabi'u, maka ikutilah Al-Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Janji Allah mah gitu. Ya, kalau kita mau membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Quran, menjadi orang bertakwa, ya adalah la'allakum turhamun, ya, agar kalian, supaya kalian, kita semua turhamun, mendapatkan rahmat. Ang takulu, agar tidak takulu kalian mengatakan, innama, sesungguhnya hanyalah unjila, diturunkannya Alkitabu, kitab itu, ala to'ipatain, atas dua golongan saja, min qoblina, dari sebelum kami. Ya, jadi orang-orang yang didatangkan baik waktu itu Taurat, ya, jadi kitab-kitab sebelum datangnya Taurat itu, mereka menganggap hanya diperuntukkan oleh dua golongan saja. Golongan apa? Yang pertama golongan Yahudi, anu kedua golongan Nasrani. Jadi hanya itu aja untuk dua itu, ya. Padahal Al-Quran turun itu rahmatan lil alamin, ya. Wa in kunna, dan sungguh dahulu kami angdirosatihim, ya, dari pengetahuan membaca kitab mereka lagopilin, benar-benar orang-orang yang lalai, ya, tidak mau, ya, mempelajari Al-Quran. Itu termasuk orang yang lalai, ya, maka hati-hati. Atau takulu, kalian tidak berkata, lau seandainya anak unjila, kami diturunkan alaina, atas kami Alkitabu, kitab, lakunna, tentu kami menjadi ahda, lebih mendapatkan petunjuk, minhum, daripada mereka. Saling menyalahkan orang terdahulu datang sebelum didatangkan Taurat, ya, dan Al-Quran. Mereka menyalahkan, kenapa tidak diturunkan kepada kami dari dulu, atuh kitab yang menyempurnakan ini. Itu, ya, dia menganggapnya seperti itu. Kalau mau turunkan dari pertama kali Al-Quran lah, namun dianggap Al-Quran paling sempurna mah. Padahal setiap kitab yang turun itu sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman pada waktu itu. Al-Quran diturunkan karena di Arab, di Mekah turun dengan bahasa Arab. Diturunkan ke bahasa Sunda, mana aku bener jemaah deh beneran, ya. Tapi karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya, karena di daerahnya daerah Arab, agar mudah dimengerti pada saat itu. Jelaskan dalam surah Muhammad, apalah yatadabbarunal Quran
am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Transfer, transit, pahami dengan bahasa kita. Ya, agar apa? Agar kita paham. Membaca mendapatkan pahala kebaikan, mentadaburi mendapatkan ilmu penting. Karena amal ibadah tanpa ilmu itu akan sia-sia. Ya. Makanya alhamdulillah seminggu sekali kita berusaha di majelis taklim ini untuk tadabbur Al-Quran, agar kita tidak menganggap bahwa pertama kitab ini diturunkan untuk agama mereka saja, ya. Kemudian kita juga paham ternyata mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya bisa saling menyalahkan. Nahan tiba heula turun kitab jatuh. Ngarah saya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Di sini dijelaskan faqad ja'akum bayinat, maka sungguh telah datang kepada kalian bayinat, penjelasan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wahudan, dan juga petunjuk, warohmah, dan juga rahmah. Tapi apa kata Allah? Paman adlamu mimman kadaba, maka siapa yang dolim, mimman kadaba, dari apa yang telah mereka dustakan, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, wasodafa anha, dan dia berpaling darinya. Jadi itu mah alasannya hungkul, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, bagi kita jangan sampai ya kita beragama Islam tapi mengikuti sifat Yahudi dan Nasrani yang senantiasa membangkang terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Paman azlamu mimman kadzaba, kata Allah, maka siapa yang lebih dolim? Maka orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran ini adalah disebut dengan orang yang dolim, ya. Sana jazi, kelak kami akan membalas alladzina, terhadap orang-orang yang yasdifuna, mereka berpaling, an ayatina, dari ayat-ayat kami. Kalau hari ini tidak merasa terbalas dengan kedustaan kita kepada ayat misalkan, nah maka nanti pasti akan datang azab yang sangat pedih, ya. Sanaji, Allah akan membalas kepada orang-orang yang yasdifuna, mereka berpaling, an ayatina, terhadap ayat-ayat kami, su'al azab, dengan seburuk-buruknya siksaan. Bima kanu yasdifun, dengan sebab mereka adalah berpaling dari Al-Quran. Nauzubillahi min dalik, kita jangan sampai berpaling dari Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran kitab menjadi syarat, ya, dari salah satu rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan kepada kitab, ya. Bagi kita tentunya kitab Al-Quran yang patut kita imani, patut kita percayai, kemudian kita jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Iman kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat, itu juga harus kita imani bahwa itu adalah kitab-kitab suci yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terdahulu. Bagi kita, karena nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Qur'an, maka bagi kita adalah wajib iman kepada Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian mendatangkan pahala bagi kita, dan kita dikeluarkan dari kejahilian, kebodohan. Bukan bodoh kita tidak bisa ngitung, tapi kadang-kadang kita hilaf, ya, terhadap tugas dan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar
wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.